Bapak, Ibu yang kita hormati, dalam Islam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membuat analog, banyak membuat gambaran-gambaran, banyak membuat contoh-contoh yang mudah untuk dilihat dan dipraktekkan. Terutama misalnya dalam hal kesatuan dan persatuan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Wahai orang beriman, contohlah, tirulah, lakukanlah dalam persatuan, dalam bertetangga, bermasyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Contohlah ibarat rumah, gedung. Kita tahu ya, gedung yang paling bawah ternyata pondasi. Di atasnya ada tembok dan yang paling atas ada atap. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil contoh agar kita meniru seperti bangunan. Ternyata bangunan ini kalau bercerai-berai dari masing-masing unsur gak akan berarti. Tetapi kalau setiap unsur dalam bangunan tersebut ibaratnya bergandengan tangan, bersatu padu, kompak, maka akan tercipta fungsi-fungsi bangunan untuk berlindung, untuk keamanan, untuk rasa estetika seni dan seterusnya. Kenapa? Karena masing-masing senantiasa melaksanakan tugasnya. Yang pertama paling bawah pondasi. Pondasi ini apalagi kalau rumahnya disebut rusun, rumah susun, apalagi hotel. Ada hotel berbintang, ada tingkatnya, lantainya sampai misalnya puluhan. Pondasi yang kuat akan sangat berarti. Rumah kita juga demikian. Dan pondasi ini betapapun berat tugasnya, dia menyangga. Kan gak ada pondasi lantas enak amat, yang di atas cuman gitu-gitu saya paling remuk. Biasanya mungkin masyarakat ya, yang atas enak sekali, tiap tanggal muda gajian. Kita ini kan gak ada tanggal muda, gak ada tanggal tua, penyangga. Tetapi mereka tetap komitmen, konsisten pada tugasnya. Ya udahlah, berarti kayak apa namanya, saya ini pondasi yang paling bawah untuk menyangga atas-atasnya, biar berfungsi bangunan ini maksimal. Ini Kanjeng Nabi kalau ngasih contoh kayak begitu. Dinding juga demikian, hampir sama fungsinya dengan tiang. Tiang dinding kan nggak pernah mengeluh, wah atas saya berat, bawah saya juga dijapit begini. Suatu saat kalau saya kesel akan selonjor. Bahasa Indonesia selonjor apa ya? Itu loh, kakinya dilurusin saat duduk. Nah kalau ada dinding atau tiang kok selonjor, runtuhlah bangunan. Maka bangunan itu akan menyangga lewat tiang-tiang, lewat dinding-dinding. Meskipun atapnya kayak apa, tetap dia konsisten, komitmen dengan tugasnya. Atap juga begitu. Enak amat, panasnya di paling luar di atas begini jam 12 siang. Yang di bawah saya cuman enak-enak tidur, istirahat, duduk-duduk pakai AC lagi. Kalau hujan juga demikian. Enak amat, sini kedinginan. Yang di bawah hanya di bed, di tempat tidur pakai kain selimut lagi. Suatu saat saya akan protes. Kalau bahasa Jawanya melotrok. Ngerti melotrok ya? Itu ada ada genting. Gentingnya itu turun misalnya.
akan bocor. Nah, rumah tidak akan demikian, dia akan tetap berada di tempatnya. Nah, kalau dipikir-pikir ada tugas yang kejepit, yang paling repot. Kalau di Jawa itu namanya ada usuk, ada reng. Reng itu yang untuk nyentelin genting. Wah itu repot, udah dipaku, nggak bisa kemana-mana, dicenteli menyangga genting atap, masih kepanasan atau mungkin kehujanan. Tetapi semuanya di tempatnya masing-masing, menjalankan tugas sesuai proporsinya masing-masing. Betapa indahnya ajaran Kanjeng Nabi yang simpel, bisa dicerna, kita terapkan dari keluarga kita masing-masing. Nah, yuk kau tugasnya hanya belajar, latihan membantu orang tua, ngaji ya, beribadah dari kecil. Orang tua juga begitu. Kita diikuti anak dan istri kok seenaknya, tetapi harus kita konsisten. Beratnya kayak apa seorang ayah? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki merupakan pemimpin, sang ayah merupakan pemimpin bagi keluarganya, dunia sampai kelak di akhirat. Maka beratnya kayak apa? Namanya udah tugas, dinikmati, dilakukan secara maksimal. Nah, kalau dari rumah per rumah dengan tetangga, semuanya saling menghormat, semuanya saling pada tempatnya masing-masing, maka yang terjadi adalah harmonisasi dalam bergaul, akan bersatu padu, akan rujuk kompak dalam membangun cita-cita. Begitu seterusnya, akhirnya bangsa dan negara kita NKRI ini akan indah. Kita sebagai warga masyarakatnya akan merasa nyaman, nyaman dalam bekerja, nyaman dalam berumah tangga, nyaman dalam beribadah. Akhirnya hidup kita akan bermakna. Suatu saat kita pulang dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan selalu berada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.